Dan itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official yang dirahmati Allah. Untuk Allah, eh, saya akan sedikit sharing dan membahas tentang sihir, sahabat Ruqyah. Tentang sihir dan ciri-ciri orang yang terkena sihir atau kena gangguan sihir atau tersentuh sihir, ciri-cirinya seperti apa dalam kehidupan, kemudian dalam kesehatan, dan juga mental. Nah, sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official, simak dan ikuti channel ini. Mudah-mudahan channel ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Sahabat Ras Official dan sahabat Ras yang dirahmati Allah, sihir tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, sihir ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Tentunya kita sebagai seorang mukmin itu wajib mengimani adanya sihir. Bahwa sihir, penyakit sihir itu memang ada karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan dalam beberapa ayat, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 102, dan tentunya masih ada yang lain, bahwa sihir itu memang ada, nyata, dan penyakit sihir itu sangat berbahaya, sahabat Ras Official. Terus dalam sihir itu terkadang ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita atau pasien atau orang itu terkena gangguan sihir, atau mungkin sihir itu menimpa kita atau menimpa kerabat kita atau teman kita atau orang lain. Apa yang dapat kita ketahui kalau untuk penyakit sihir, sahabat Ras Official, bahwa ciri-ciri sihir itu bisa diketahui dengan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dalam kesehatan, kemudian dalam mental, atau juga mimpi-mimpi buruk yang dialami. Ketika seorang itu tentunya mengalami merasa gangguan sihir, kita bahas satu-satu, sahabat Ruqyah. Yang pertama tentang gangguan kesehatan. Bila seseorang itu terkena atau tersentuh gangguan sihir karena kesehatannya, yang diserang kesehatannya atau fisiknya, maka kadang orang yang terkena penyakit sihir atau gangguan sihir ini penyakitnya aneh, rasa aneh dirasakan oleh pasien. Anehnya seperti misalkan penyakit itu berpindah-pindah, sahabat Ruqyah. Misalkan orang itu sudah dilakukan cek medis ke dokter, kemudian didiagnosa secara medis, bisa jadi tidak diketemukan hal-hal yang aneh, kemudian tapi pasien itu merasa, yang terkena sihir itu merasa kesakitan di bagian-bagian tertentu dan berpindah-pindah. Ada kalanya di tangan, di dada, kemudian berpindah-pindah. Bahkan mungkin secara medis kadang-kadang tidak masuk di akal. Diagnosa yang satu mungkin bermasalah paru-paru, kemudian bermasalah kaki, bermasalah pinggang, dan itu berputar-putar. Mungkin bahkan mengharuskan operasi secara medis, seolah-olah itu sebuah komplikasi, sahabat Ruqyah. Terjadi hal-hal yang aneh dalam sakitnya, yang merasakan hanya pasiennya yang menderita atau tersentuh sihir, penyakit sihir. Kemudian sakit yang diderita itu bisa jadi apabila dia terkena sihir karena yang dipasang, ditabur, yang sifatnya diinjak, kakinya terasa berat,
kemudian terjadi eksim yang menjalar ke seluruh tubuh, kemudian bisa berdarah, berlendir, dan itu dirasakan berpindah-pindah. Setelah diobatin, muncul kembali, diobatin, muncul kembali. Artinya datang lagi terus berkontinu, yang seharusnya secara medis apabila tindakan operasi sudah dilakukan, maka terputus ini muncul lagi di tempat-tempat yang lain. Hal-hal yang seperti ini yang mengganggu kesehatan bisa jadi seperti itu. Ini sebagai contoh saja sahabat rupiah ya, kalau untuk penyakit. Atau biasanya badannya lemas, berada di tempat tidur, terasa lelah, tidak ingin beraktivitas, atau mungkin susah mencium bau-bau yang ya bau-bauan yang sedikit menyengat, tidak suka, bahkan mungkin tidak suka terhadap orang-orang yang ingin menjenguknya karena terjadi keinginan ingin mengucilkan diri. Hal-hal seperti ini bisa mengindikasikan adanya gangguan sihir untuk kesehatan. Nah, kemudian kalau untuk kehidupan, dalam artian kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari selain yang menimpa kesehatan, bisa sihir itu menghantam orang atau mengenai orang yang disihir itu dalam kehidupannya karena yang diserang itu ekonominya. Bisa jadi seperti itu, yang diserang itu rumah tangganya. Bisa jadi seperti itu, ekonominya dalam arti pekerjaannya, tempat usahanya dibuat tidak maju, bahkan mungkin cenderung merugi terus. Kemudian rumah tangganya, bisa jadi rumah tangganya dibuat sering cekcok antara suami dan istri. Dan bahkan sihir yang pertama itu memang sihir yang mendapat kedudukan dalam golongan jin, itu sihir yang melakukan pemisahan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Itu mendapat kedudukan. Bagi jin yang mampu melakukan itu kedudukannya luar biasa, dapat penghormatan yang menghancurkan rumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga juga terjadinya susah mendapatkan keturunan. Kemudian kalau dia masih bujang atau masih anak gadis, susah untuk mendapatkan jodoh untuk menikah. Atau mungkin tidak ada keinginan menikah, atau mungkin sudah ingin menikah tetapi menjelang detik-detik menikah terjadi muncul keraguan-raguan dan tidak mantap, karena memang itu jadi karena bisikan setan, bisikan bangsa jin, ingat batal pernikahannya. Nah, hal-hal seperti ini dapat mengindikasikan adanya gangguan jin, gangguan sihir dalam kehidupan. Jadi kesehatan sudah kita bicarakan, kemudian kesehatan sudah, tentang kehidupan. Kemudian kita mengindikasikan yang ketiga karena gangguan mental. Gangguan mental dalam hal ini orang yang biasa tersentuh penyakit karena sihir itu terkadang emosinya tidak terkontrol, sahabat rupiah ya. Emosinya tidak terkontrol, dalam hal ini sering mudah marah, kemudian dalam memutuskan masalah sering berputus asa, terlepas dari rahmat Allah dan menganggap kenapa saya bisa seperti ini, apa salah saya, kemudian cenderung mengurung diri, malas bertemu dengan orang-orang, bukan karena malasnya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena cenderung merasa tidak berharga, merasa dirinya itu minder. Kenapa saya bisa seperti ini? Dan emosi yang dilakukan itu mudah meledak-ledak. Ketika terjadi satu perkara sekecil yang harusnya tidak mesti terjadi pertengkaran dalam kehidupan atau dalam rumah tangga, ini terjadi emosi yang tidak terkontrol. Ini mentalnya lemah, mentalnya sangat rapuh dan
putus harapan. Ini secara mental, sering depresi. Kemudian yang terakhir sahabat ruqyah, orang yang terindikasi terkena gangguan jin karena sihir, ya, karena sihir itu biasanya kalau kita tanyakan atau mungkin dia bercerita sendiri, itu hampir rata-rata dia akan mengalami mimpi buruk, sahabat ruqyah. Dan mimpi itu biasanya diceritakan atau kalau ditanya dia akan menceritakan bermimpi hal-hal yang mimpi buruk ketika dia tertidur, dan itu seolah-olah nyata sahabat ruqyah. Dan memang seperti itu. Bisa jadi mimpinya bertemu dengan binatang-binatang atau dikejar-kejar binatang atau berada di sebuah ketinggian dengan susah payah, tergantung dari jenis-jenis sihir yang dikirimkan kepada orang tersebut. Jadi itu sahabat ruqyah, tentang ciri-ciri orang yang terkena penyakit atau tersentuh sihir. Beda lagi dalam penanganannya, mendiagnosa, ada lagi bagaimana cara mendiagnosa orang ketika penanganan terindikasi penyakit kena sihir. Dan bagaimana mengindikasikan bahwa sihir itu terkena dalam tubuhnya, atau sihir, membedakan sihir yang terkena dengan dipasang di luar tubuhnya, itu nanti kita bahas sahabat ruqyah ya. Demikian sahabat ruqyah, sahabat Ras Official tentunya yang dirahmati Allah. Ada 4 yang mengindikasikan ya. Mudah-mudahan dengan kita sharing berbagi tentang ilmu yang kita ada, tentunya dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan dalam kita hidup di dunia. Dan jangan lupa sahabat ruqyah, kita sama-sama saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bisabr, saling mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, perlindungan dan kesehatan untuk kita semua, dan juga tentunya untuk sahabat Ras Official. Demikian mudah-mudahan dan manfaatnya. Dar itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.